Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyimas Salsabila dengan NPM 2451040. Di sini saya akan menjelaskan tentang ziswaf. Jadi ziswaf dibagi menjadi dua, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib itu ada zakat fitrah dan zakat mal, sedangkan yang sunnah ada infak, sedekah, dan wakaf. Yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada saat bulan suci Ramadan. Landasan hukumnya wajib, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah SAW mewajibkan pengeluaran zakat fitrah untuk menyucikan diri dari perkara yang sia-sia dan perkataan kotor, serta sebagai makanan bagi orang-orang yang miskin. Nisabnya itu adalah wajib untuk setiap umat muslim, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, bayi yang lahir sebelum terbenam matahari akhir Ramadan. Nisab atau ukurannya yaitu 1 sa' makanan pokok, berlaku untuk 2,5 sampai 3 kilo per jiwa. Kemudian haul atau kepemilikannya diwajibkan dikeluarkan pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Kadar atau besarannya 1 sa' atau 2,5 sampai 3 kilo makanan pokok per jiwa. Penerimanya ada 8 ansof, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, ghorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Waktu pembayarannya sejak awal Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Yang kedua ada zakat mal atau zakat harta. Dasar hukumnya diwajibkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kaum membersihkan dan mensucikan mereka. Nasabnya wajib bagi setiap muslim yang memiliki harta mencapai nisab dan haul serta kepemilikan penuh. Nisab atau batas minimum harta. Kalau emas 85 gram emas, kalau perak 595 gram perak, kalau uang senilai dengan 85 gram emas. Nisab perdagangan senilai 85 gram emas. Nisab pertanian setara dengan 5 wasak atau kurang lebih 653 kg gabah. Kalau nisab peternakan sesuai ketentuan seperti unta, sapi, atau kambing. Kemudian ada nisab tambang, rizak, dan lain-lain sesuai ketentuan. Hal atau kepemilikan. Jadi harta harus dimiliki penuh selama 1 tahun dan masih mencapai nisab. Jenis-jenis zakat mal ada emas, perak, uang, perdagangan, pertanian, peternakan, hasil tambang, riqat atau temuan, dan masih banyak lagi. Kadar zakatnya yaitu umumnya 2,5% atau 1/40 dari harta yang dizakati, kecuali pertanian yaitu 5% atau 10%. Penerimanya ada 8 ansaf, yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, ghorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Kemudian kita masuk ke bagian yang sunnah. Jadi yang sunnah ini ada infak, sedekah, dan wakaf. Infak itu artinya mengeluarkan harta untuk kebaikan. Dasar hukumnya sunnah, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261, yang artinya, dan belajarlah dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Sifatnya yaitu bersifat lebih umum, bisa untuk kebutuhan diri, keluarga, dan kebaikan lainnya. Tujuannya untuk menolong, membantu, memenuhi kebutuhan dan kebaikan. Contohnya seperti memberikan bantuan biaya, bantuan bencana, dan membangun fasilitas umum. Yang kedua ada sedekah. Sedekah itu adalah memberi dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Dasar hukumnya sunnah, sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261.
sifatnya juga lebih luas dari infak, kemudian tidak terbatas jumlah dan waktu, kemudian tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah, pahala, dan keberkahan. Contohnya seperti memberi makan, menyantuni anak-anak yatim. Kemudian yang ketiga ada wakaf. Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sifatnya yaitu menahan pokok harta yang hasilnya akan dimanfaatkan untuk kebaikan secara terus-menerus. Tujuannya untuk amal jariyah yang pahalanya terus mengalir meskipun pewakaf telah meninggal. Contohnya seperti wakaf tanah untuk masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Kemudian jenis-jenis wakaf ada 5. Yang pertama, wakaf tidak bergerak. Contohnya ada seperti tanah, bangunan, masjid. Kemudian wakaf bergerak, contohnya seperti kendaraan. Kemudian yang ketiga ada wakaf uang. Yang keempat ada wakaf jasa, yaitu keahlian atau tenaga untuk kepentingan umum. Kemudian ada contoh wakaf kontemporer. Yang pertama ada wakaf lingkungan, yang kedua ada wakaf pendidikan, yang ketiga ada wakaf kesehatan, dan yang keempat ada wakaf produktif, dan yang terakhir ada wakaf konten digital. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.